Somebody there? Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas movie berjudul Afterlife. Elliot Deacon adalah seorang direktur pemakaman. Ia sedang mempersiapkan jenazah untuk pemakaman. Dia berbicara dengan lembut kepada jenazah sebelum mengambil gambar dengan kamera analog. Sementara itu, Anna Taylor adalah seorang guru sekolah menengah dan pacarnya Paul adalah seorang pengacara yang sedang bercinta di apartemen mereka. Anna tidak menikmatinya dan terlihat sedih sehingga Paul menyalakan sebatang rokok dan dia pun langsung mandi. Saat mandi, Paul dan Anna pun mulai mendiskusikan hubungan mereka. Paul bertanya-tanya apakah Anna bahagia. Meskipun Anna mengatakan bahwa Anna baik-baik saja, tetapi Anna terlihat jelas tertekan dan cemas. Dan setelah pertengkaran dengan Paul di pagi hari, Anna pun berangkat kerja. Ketika Anna tiba di sana, dia menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Jack. Jack sedang diintimidasi oleh siswa yang lebih tua. Anna menyelamatkannya dan kemudian Jack bertanya kepada Anna tentang seekor anak ayam kecil yang mereka pelihara di kelas. Jack bertanya-tanya apakah anak ayam itu sudah mati, tetapi Anna menghiburnya dan menjelaskan bahwa anak ayam itu hanya ketakutan. Setelah itu, Anna secara pasif bekerja di belakang meja kelas. Dia tampak tidak bahagia dan tenggelam dalam pikirannya. Dia meminum pil dan terus bekerja. Kemudian saat Anna meninggalkan sekolah, Anna melihat lampu di lorong mati satu persatu. Anna menjadi takut dan mulai berlari menuju pintu saat seluruh lorong dengan cepat tenggelam dalam kegelapan. Anna menjadi sangat ketakutan, hampir berteriak ketika Jack datang dan menyalakan lampu. Anna senang melihat Jack menghampirinya dan mereka pun keluar sekolah bersama. Saat Anna memberitahu Jack bahwa Anna akan pergi ke pemakaman guru piano lamanya, Jack bersikeras agar dia ikut dengan Anna. Anna pun menolaknya dengan sopan dan mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Setelah berpisah dengan Jack, Anna pun mencoba meminum pil lebih banyak lagi, namun kotaknya kosong sehingga dia pergi untuk mengambil lagi. Di depan apotik, Anna melihat sebuah salon rambut dan dia tertarik sehingga mewarnai rambutnya dengan warna merah. Ketika dia tiba di pemakaman, Elliot sedang berdiri di dekat jenazah dan sedang mengobrol dengan istrinya. Anna pun mendekati mayat tersebut dan mulai berbicara dengan wanita itu. Ternyata orang yang meninggal itu adalah guru piano lamanya. Elliot pun mengamati Anna dan tertarik padanya, sementara mata Anna memainkan sedikit tipuan padanya. Kemudian, saat Anna melihat tubuh itu, dia terkejut melihat guru pianonya menghembuskan nafas. Anna meninggalkan pemakaman dan pergi ke mobilnya, sementara itu Elliot terus mengintipnya melalui jendela. Malam itu, Anna akan berkencan dengan Paul, yang berencana Paul akan memberi kejutan dengan melamar Anna. Sebelum makan malam, keduanya sepakat untuk tidak bertengkar melainkan menikmati malam mereka. Anna memperhatikan bagaimana Paul membeli sebotol anggur mahal sehingga Anna bertanya apakah ada acara khusus yang mereka rayakan. Paul kemudian mulai menjelaskan bagaimana majikannya menawarinya posisi baru di tempat kerja sehingga Anna mulai berpikir Paul akan putus dengannya. Mereka bertengkar dan Paul bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melamar Anna. Marah dengan apa yang terjadi, Paul memberitahu Anna bahwa Anna persis seperti ibunya yang tidak stabil secara mental. Paul mengejarnya, tetapi Anna malah menyalakan mobilnya bersamaan dengan musik metal dan mulai mengemudi di malam hari dan pada saat hujan turun. Karena merasa tertekan, Anna tidak peduli jika ada truk besar yang melintas di sampingnya dan bukannya mencoba mengemudi dengan benar, Anna malah menekan nomor di ponselnya. Mimin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Anna tiba-tiba berteriak dan membanting setir. Hal berikutnya yang Mimin tahu, Anna berada di ruang bawah tanah rumah duka Elliot, terbaring di meja pembalseman dengan memar di kepalanya yang menggunakan gaun pendek berwarna merah. Elliot mendekatinya dan mulai memotong pakaiannya. Tiba-tiba Anna bangun,
Direktur pemakaman misterius itu kemudian memberitahu Anna bahwa ia mengalami kecelakaan mobil dan Anna resmi meninggal. Anna tidak percaya yang Elliot katakan, sehingga Elliot menunjukkan sertifikat kematiannya. Anna tidak yakin dan ingin pindah, tapi dia tidak bisa. Elliot sambil tertawa mengatakan bahwa semua orang menyangkal ketika mereka pertama kali terbangun di meja otopsinya. Elliot pun meninggalkan Anna untuk beristirahat dan mematikan lampu. Kemudian saat Anna meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mengalami mimpi buruk. Saat dia berteriak pada dirinya sendiri untuk bangun, Paul terbangun di tempat tidur dan mendapat kabar bahwa Anna hilang. Paul pun bertanya-tanya apakah Anna meninggalkannya dan menyesali pertengkaran malam itu. Paul mencoba menelpon Anna, tetapi tidak ada jawaban karena Anna tidak tahu bahwa Elliot memegang teleponnya. Meski menjawab, telepon pun menyala dan Paul menjelaskan bahwa Paul ingin Anna itu datang ke Chicago bersamanya, bukannya putus. Elliot mengabaikan panggilan tersebut dan sebagai gantinya Elliot memasukkan ponselnya ke dalam kantong kertas dan dengan perlahan membuka lemari tua yang berisi lusinan kantong kertas. Lalu Elliot pun mengambil foto yang diambilnya dari guru piano Anna yang sudah meninggal. Saat Elliot menempelkannya ke dinding yang dipenuhi gambar serupa, Elliot mulai berbicara dengan gambar tersebut tentang Anna. Kemudian Paul pun pergi mencari pacarnya yaitu Anna di sekolah, tetapi Anna tidak ada. Sehingga dia pergi ke tempat ibunya Anna. Ibu Anna memberitahu Paul bahwa putrinya telah meninggal dan menyalahkan Paul karena membiarkannya mengemudi di tengah hujan. Paul tidak percaya dan menangis saat ibu Anna yang berhati dingin mengatakan bahwa Anna tidak pernah menyukai Paul. Sementara itu, Anna masih yakin bahwa dia belum mati dan memohon kepada Elliot untuk melepaskannya, dan sementara Elliot menjahit luka berdarah di kening Anna. Elliot bersikeras bahwa Anna sudah mati dan mulai menyuntikkan cairan kekuningan ke lehernya. Bel pintu di rumah duka Elliot berbunyi saat Anna kembali tak sadarkan diri. Elliot meninggalkan ruang bawah tanah dan pergi menyambut ibu Anna. Saat ibu Anna duduk di depan putrinya yang diduga telah meninggal, dia tidak meneteskan air mata. Sebaliknya, ibunya menyalahkan putrinya yaitu Anna karena meninggal dan meninggalkan ibunya yang malah sendirian. Namun ibunya tidak pergi tanpa mengucapkan permintaan terakhirnya. Ibunya ingin Elliot mengembalikan warna rambut alami Anna seperti dahulu yaitu berwarna hitam. Selanjutnya, di ruang bawah tanah, Anna terbangun dan menyadari bahwa dia bisa menggerakkan tubuhnya. Anna segera memulai memeriksa denyut nadinya dan memukulkan tangannya ke meja, mencoba merasakan sakit dan mendapatkan bukti bahwa dia masih hidup. Anna bangkit dari meja dan mencoba menelpon di ruang bawah tanah, namun telepon tersebut sudah sibuk karena Elliot menggunakannya di lantai atas untuk menginformasikan detail tentang pemakamannya. Anna mulai berteriak, meminta seseorang untuk membiarkannya keluar, tapi pintunya tertutup dan tidak ada orang di sana. Pada saat yang sama, Paul tiba di rumah duka meminta untuk melihat jenazah Anna. Elliot tidak mengizinkannya karena secara teknis Paul bukanlah keluarga. Saat mereka berdua bertengkar, Anna mendengar suara Paul dan mulai berteriak tapi tidak berhasil karena dia tidak bisa mendengarnya. Saat Elliot kembali ke ruang bawah tanah, dia menemukan Anna sedang duduk di lantai. Elliot bertanya tentang Paul, tetapi Anna memberikan jawaban yang samar-samar dan malah balik bertanya kepada Elliot. Elliot bertanya apakah Anna pernah mencintai Paul dan mulai membujuknya bahwa dia harus melepaskan kehidupannya. Anna bersikeras bahwa dia masih hidup. Namun Elliot tidak menyerah dan mulai meyakinkan bahwa dia menyangkal. Setelah pertengkaran di rumah duka, Paul melapor ke polisi karena dia seorang pengacara, banyak polisi yang mengenalnya. Polisi mengizinkan Paul untuk mengambil minuman dari mesin soda, namun Paul menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke ruangan tempat mereka menjaga mobil dari kecelakaan. Paul berjalan mendekati mobil dan mencoba menemukan mobil Anna. Ketika Paul melakukannya, dia duduk di kursi pengemudi dan mulai menangis. Saat Paul melihat boneka berlumuran darah di dekat jendela, Paul pun berhalusinasi tentang Anna yang berdiri di samping mobil. Dia merasa takut, namun untungnya seorang petugas polisi yang merupakan temannya datang dan menenangkannya. Paul pun membawa boneka yang berlumuran darah tersebut bersamanya untuk pulang, dan saat Paul mengalami gangguan, Anna mengambil pisau untuk mencoba membuka kunci pintu ruang bawah tanah. Tetapi saat Anna mendekati pintu, dia melihat tubuh lain di ruang bawah tanah, yaitu wanita tua yang bernama Nona Whitehall. Anna menjadi gugup dan mulai memikirkan kembali tentang situasinya. Melihat wanita yang meninggal itu dalam lubuk hatinya, Anna merasa bahwa dia tidak ingin mati.
Saat ini terjadi, Elliot memasuki ruangan, namun pertama-tama dia menyesuaikan termometer dan menurunkan suhu ruangan. Anna pun mencoba membunuh Elliot dengan pisau yang dia curi dari seorang manipulator ulung psikopat. Paul menantangnya untuk menusukkan pisau ke dalam diri Elliot. Anna tidak melakukannya, lalu Paul mulai menjelaskan bagaimana dia bisa berbicara dengan Anna karena Paul berbicara dengan orang mati. Elliot mengatakan pada Anna bahwa tugasnya adalah membantu transisi mereka. Kemudian Elliot mulai membentaknya, bertanya-tanya mengapa Anna bersikeras bahwa dia masih hidup padahal dia tidak memiliki kehidupan yang istimewa untuk memulainya. Anna menjadi depresi dan terbaring di meja. Segera dia bangun dan melihat Nona Whitehall berdiri di depannya. Wanita tua itu kini mengenakan pakaian hitam dan sedang menyisir rambutnya dan memberitahu Anna bahwa dia belum siap. Tiba-tiba, pintu metalik berwarna gelap terbuka di sudut. Karena Anna tiba di depan Nona Whitehall, Anna perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam kegelapan dan tiba-tiba ada tangan pucat lainnya mengambil Anna dan menyeretnya ke dalam. Pintunya tertutup dan Anna merasa sekarang dirinya berada di dunia gelap mistis dengan cahaya biru. Di sana ada seorang gadis kecil yang terluka muncul dari bayang-bayang dan memberitahu Anna bahwa dia kecewa padanya. Gadis kecil itu juga memberitahu Anna bahwa Anna sebenarnya adalah gadis kecil itu dan mungkin lebih baik dia mati saja. Penglihatan ini hanyalah sebuah mimpi ketika Anna kembali ke meja pembalseman dan terbangun. Anna dengan kemarahannya bangkit dan mendorong semuanya dari rak berteriak kesakitan. Di atas ruang bawah tanah, Elliot sedang menyiapkan bunga untuk pemakaman Nona Whitehall. Saat Elliot sedang memasang dekorasi terakhir, Jack mendekatinya dan menanyakan kapan pemakaman Anna akan diadakan. Elliot tertarik dengan Jack tetapi membiarkannya. Elliot pun pergi ke ruang bawah tanah dan melihat semuanya rusak. Elliot mulai meneriaki Anna, bertanya mengapa Anna membuang semuanya dari rak. Namun Elliot tidak mendapatkan jawaban, dia malah melihat wanita itu dalam keadaan terkejut dan bertanya-tanya apakah Anna masih hidup atau sudah mati. Sementara itu, di ruang bawah tanah rumah duka, Elliot membawa gaun pemakaman Anna yang disiapkan ibunya. Anna mengatakan dia belum siap untuk mati dan mencoba memulai percakapan dengan Elliot. Saat melakukan hal tersebut, Anna sebenarnya mencuri kuncinya dan ketika Elliot pergi, Anna mencoba membuka pintu dari ruang bawah tanah. Namun setelah itu, Elliot pergi dengan menggunakan mobilnya. Elliot pun menyadari kuncinya hilang. Elliot segera kembali ke rumah tepat di saat Anna membuka pintu depan. Anna berlari kembali ke dapur dan untungnya Elliot tidak memperhatikannya. Sayangnya, Anna meninggalkan kuncinya di pintu sehingga tidak ada tempat lagi untuk pergi karena semua pintu lainnya juga terkunci. Elliot tidak curiga dan Anna pun melarikan diri sampai dia mulai mendengar suara-suara, jadi Anna memutuskan untuk menggeledah ruangan. Sementara itu, Anna mengambil pisau dari dapur dan berlari mengelilingi rumah, berharap menemukan jalan keluar. Saat Anna menemukan telepon dan mencoba menelpon Paul, Elliot diam-diam berjalan melewati rumah dan mencoba menemukan Anna. Saat Paul menjawab telepon, Anna mulai berbicara dan meminta bantuan, tapi menurut Paul, itu hanya lelucon dan langsung menutup telepon. Saat Anna memegang telepon, Elliot menemukan Anna dan mulai meyakinkan Anna bahwa dia sudah mati dengan mengatakan, Kalian selalu membutuhkan bukti. Elliot menunjukkan kepada Anna sebuah cermin di mana Anna melihat dirinya betapa pucatnya dan mulai berpikir bahwa dia benar-benar mati. Saat hal itu terjadi, Jack berada di luar dan melihat Anna dari jendela. Elliot menyadari hal ini, namun Elliot tersenyum saat melihat peluang untuk memanipulasi anak kecil tersebut. Anna tampak yakin dan mereka pun segera pergi ke ruang bawah tanah tempat Elliot mencuci rambutnya, menghilangkan warnanya sesuai keinginan ibunya. Saat merawat Anna, Elliot mendapat panggilan untuk mengambil mayat dan mempersiapkan untuk pemakaman. Paul masih berduka dan dia pun pergi ke sekolah Anna untuk mengambil barang-barangnya. Di lacinya, Paul menemukan kartu pos dan foto Paul yang diambil Anna saat piknik. Dia mulai menangis saat kenangan itu terus berputar di kepalanya. Marah dan sedih, Paul pun menjatuhkan semuanya dari meja. Saat hal itu terjadi, Elliot dan Anna berada di ruang bawah tanah tempat Elliot sedang menyiapkan mayat lainnya. Elliot menjahit mulut korban agar tetap tertutup dan memasang plastik di matanya. Anna bertanya apakah Paul menangis saat melihat Anna, dan Elliot pun berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak menangis, padahal sebenarnya Paul tidak melihatnya. Kemudian, Elliot kembali menyuntikkan cairan kuning ke leher Anna dan membuat Anna tidak sadarkan diri. Di sekolah,
Paul bertemu Jack dan Jack memberitahunya bahwa dia melihat Anna di rumah duka mengenakan gaun merah. Paul mengatakan bahwa Anna tidak menggunakan gaun merah, tetapi Jack bersikeras bahwa dia melihatnya. Paul kehilangan kesabarannya dan ketika Jack mengatakan bahwa mungkin Paul tidak mencintainya lagi, dia menampar Jack dengan keras. Di rumah duka, Elliot yang aneh sedang melihat foto-foto yang diambilnya dari mayat-mayat tersebut dan mulai berbicara dengan mereka. Tiba-tiba, Elliot melihat mobil polisi di depan rumahnya dan merasa takut. Ketika petugas polisi tiba di depan pintu, polisi meminta untuk melihat mayat tersebut. Elliot mundur seolah sedang memikirkan rencana pelarian, namun ternyata polisi itu adalah saudara laki-laki dari mayat terbaru tersebut. Elliot menghela nafas lega dan membawa polisi itu ke ruang bawah tanah. Sambil memandangi kakaknya, polisi itu memperhatikan tubuh Anna. Anna tidak sadarkan diri tetapi kepalanya sedikit bergerak. Polisi itu meminta kepada Elliot beberapa menit berdua saja dengan saudaranya dan ketika Elliot pergi, dia pergi menuju tubuh Anna. Sepertinya polisi itu curiga Anna masih hidup, tapi satu-satunya hal yang polisi inginkan adalah menyentuhnya. Saat polisi itu menyentuh Anna, Elliot masuk kembali ke ruang bawah tanah. Bingung dengan apa saja yang baru dilihatnya, polisi itu pergi dan Elliot pun marah. Sementara itu, Jack tidak menyerah pada kecurigaannya dan mengunjungi rumah duka lagi. Jack menuju ke tubuh mayat baru dan tiba-tiba Elliot datang dan membuat Jack takut. Elliot memberitahu Jack bahwa orang mati berteriak pada Jack karena dia mempunyai hadiah. Elliot mengatakan kepada Jack bahwa mereka berdua memiliki anugerah seperti Lazarus yang membangkitkan Yesus. Saat mengemudi, Paul melihat gaun merah seperti yang digambarkan Jack. Dia ingat bahwa Anna memang mengenakan gaun merah dan segera pergi ke rumah duka. Di sana, Paul menemukan Elliot sedang memangkas semak-semaknya dan bersikeras Paul ingin melihat Anna. Paul mengatakan kepada Elliot bahwa Jack melihatnya di jendela, namun Paul menjelaskan bahwa Jack sering berkunjung ke rumah duka dan memiliki imajinasi yang jelas. Paul semakin marah dan masuk ke dalam rumah, meneriakkan nama Anna sambil berlari menuju ruang bawah tanah. Anna terbangun tepat pada saat itu, namun Anna tidak bereaksi seperti sekarang. Anna yakin bahwa dia benar-benar mati. Paul pergi dan langsung melapor ke polisi, meminta mereka melakukan penggeledahan di rumah duka. Polisi tidak menganggapnya serius karena menurut polisi, Jack hanya sedang berduka. Di rumah duka, Anna ada di meja dan Elliot sedang mempersiapkannya untuk pemakaman. Anna mulai terbuka, memberitahu Elliot betapa dia menyesal dan menginginkan kehidupan yang berbeda. Anna bercerita bahwa dia hidup dalam rutinitas dan tidak pernah benar-benar membiarkan dirinya mencintai karena sejak kecil dia belajar bahwa cinta hanya bisa menyakitimu. Ketika Elliot bertanya kepada Anna apa yang bisa membuat hidupnya lebih baik, Anna menjawab bahwa dia hanya ingin bahagia. Elliot menjadi marah dan mulai mempertanyakan kehidupan Anna dan hubungannya dengan Paul. Elliot kemudian membuka pintu dan menyuruh Anna pergi dan dia memiliki kesempatan lagi. Namun Anna mengalami halusinasi yang menakutkan dan tetap berada di ambang pintu, tidak bergerak sedikit pun. Elliot kemudian sambil tertawa mengatakan seolah Elliot sedang membuktikan suatu hal bahwa orang tidak takut pada kematian tetapi pada kehidupan. Mereka kembali ke meja tempat Elliot sedang menyelesaikan persiapan pemakamannya. Kemudian Elliot pun pergi menggali lubang untuk Anna di kuburan dan seketika Jack tiba-tiba datang. Jack ingin belajar dan dari Elliot sehingga Jack meminta nasihat. Elliot pun kemudian menjelaskan filosofi hidupnya. Elliot berkata bahwa ia mempunyai kekuatan untuk melihat mayat yang merupakan orang-orang yang belum tentu mati namun berkeliaran tanpa tujuan sehingga membuat hidup semakin sengsara. Elliot memberitahu Jack bahwa itu adalah tugas Elliot dan dia tidak punya pilihan. Keesokan paginya, Anna sedang duduk di dalam kotaknya menunggu persiapan pemakaman terakhir. Sebelum menerima suntikan, Anna meminta Elliot untuk melihat diri Anna di cermin sekali lagi dan Elliot memberinya cermin dan saat Anna mengembuskan nafas, dia melihat nafasnya mengembun di kaca. Anna menyadari bahwa Elliot telah memanipulasi dan berbohong sejak awal. Anna sebenarnya masih hidup dan saat Anna memprotes, Elliot memberinya suntikan dan Anna pun tertidur. Direktur pemakaman kemudian mengambil foto Anna. Di pemakaman semua orang menangisi, bahkan ibu Anna. Paul mencium Anna dan meninggalkan cincin pertunangan di jarinya. Paul memperhatikan betapa dinginnya tubuh Anna dan mulai menangis, perlahan menerima bahwa Anna benar-benar mati. Elliot tidak ingin mengambil resiko siapapun mengetahui kebenarannya, jadi dia segera menutup kotaknya.
Saat semua orang pergi, Elliot menempelkan foto Anna di dinding yang terdapat koleksi ratusan gambar. Itu semua adalah orang-orang yang Elliot bohongi dan bunuh. Sementara itu, Anna sadar kembali saat dikubur hidup-hidup. Dia berteriak dan meninju tutup kotak, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Saat makan malam pemakaman, Paul menjadi sangat mabuk dan kesal. Dia masih tidak percaya bahwa Anna sudah mati. Namun Elliot menantang Paul untuk memeriksa apakah Anna masih hidup dan mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Paul segera meninggalkan makan malam dan mulai berkendara menuju kuburan. Pada saat yang sama, Jack memasukkan ayam kecil itu ke dalam kotak dan menguburnya hidup-hidup sambil berkata kepada ayam kecil itu bahwa lebih baik begini. Saat Paul mengemudi dengan ceroboh dan mabuk menuju makam Anna, Paul berteriak di dalam kotak tertutup dan dengan cepat kehilangan nafas. Paul melihat mobil ambulans di belakang namun terus mengemudi. Di jalan yang sama, direktur pemakaman menunggu di mobilnya bersama Jack dan memutar musik klasik. Jack bertanya apakah semuanya sudah berakhir dan Elliot membenarkannya. Paul berlari menuju kuburan dan mulai menggalinya. Paul mengeluarkan Anna dari kotak dan menciumnya. Anna pun bangun, tetapi Paul segera menyadari bahwa Paul sedang bermimpi. Hal berikutnya yang dilihat Paul adalah Elliot berdiri di atasnya di meja pembalseman dan memotong bajunya yang berlumuran darah. Sama seperti yang Elliot lakukan pada Anna, Elliot juga mulai meyakinkan Paul bahwa dia sudah mati. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah sampai ke pemakaman karena dia mengalami kecelakaan mobil. Saat Paul memprotes, Jack muncul dan mengamati keseluruhan prosesnya. Pada akhirnya, Elliot menyuntik Paul dengan trokat pembalseman saat korban barunya menjerit kesakitan. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!